Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diferensial parsial 1. Kalau materi sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan volume. Kemudian kalau untuk yang kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan arus listrik, ya. Perubahan arus listrik. Jadi di sini ada contoh. Ini ada di halaman 630 ya, buku Kastrut, Matematika Teknik. Di sini ada contoh 1. Jika I sama dengan V per R dan V sama dengan 250 volt, R sama dengan 50 ohm, carilah perubahan I yang terjadi akibat kenaikan volume sebesar 1 volt dan kenaikan hambatan atau R sebesar 0,5 ohm. Nah, kita ketahui bahwa I merupakan fungsi dari R dan V. Maksudnya, I ini ketika V berubah dan R berubah, maka nilai I akan berubah. Sehingga I merupakan nilai yang bergantung pada besaran V dan R. Kalau V-nya bertambah, R-nya tetap, maka I-nya juga bertambah. Tetapi kalau V-nya berkurang, R-nya bertambah, maka I di sini akan berkurang. Ya, tergantung, jadi nilai I tergantung dari voltase dan hambatan. Kemudian untuk mengetahui perubahan arus listrik bisa diketahui dari berapa turunan parsial I terhadap V dikali dengan perubahan V ditambah berapa turunan parsial I terhadap R dikali perubahan R. Ya, ini adalah rumusnya. Dan ini sama seperti untuk mencari pertambahan volume, hanya perbedaannya di sini adalah I dan V-nya. Ya. Kita ketahui bahwa rumus I sama dengan V per R, sehingga kita turunkan dulu berapa turunan parsial I terhadap V dan berapa turunan parsial I terhadap R. Ya. Nah, di sini saya sudah menjabarkan. Di dalam penyelesaian diferensial terdapat beberapa bentuk, diantaranya adalah bentuk U per V, ya, U dibagi V. Sehingga untuk bentuk yang U per V seperti ini, I sama dengan V per R. V per R ini akan sama bentuknya dengan U per V. Jadi pembagian, ya. Bentuknya adalah pembagian. Sehingga untuk mencari U per V, rumusnya adalah V du, V dikali dengan turunan U, dikurang U dikali turunan V, dibagi dengan V kuadrat. Ya, di sini sama-sama V sebenarnya ya. Ini V ya. Nah, sehingga kalau dari sini V per R, V-nya ini sama dengan U ya. U akan sama dengan V. Kemudian V yang di sini akan sama dengan R. Ya. U sama dengan V, V sama dengan R, ya. Nih. Nah, untuk mencari perubahan I atau turunan parsial I terhadap V, maka kita kembalikan atau kita ubah yang seperti ini menjadi bentuk ini. V du min UdV per V kuadrat. Sehingga hasilnya adalah untuk turunan parsial I terhadap V, ingat di sini terhadap V, maka V du ya, V dikali du. Ingat V sama dengan R, kemudian dikali dengan du. Du di sini U adalah V, V diturunkan terhadap V, maka hasilnya 1. Ya, saya ulangi. Di sini yang ditanya adalah turunan parsial I terhadap V, ya. Yang harus diingat adalah terhadap V-nya. Sehingga kita masukkan rumus ini, V du, V-nya adalah R, kemudian du, turunan U ya, turunan U terhadap V. U adalah V, diturunkan terhadap V. Di sini pangkatnya 1, maka tinggal 1. Jadi 1. V terhadap V nilainya 1. Dikurang U
U adalah V, ya. Di sini maaf, di sini V. Harusnya V. Ya, V. Kemudian dikali dengan dV. Ya. dV, ingat di sini yang ditanya adalah dV. Maka V sama dengan R. D kan menandakan turunan, ya. Turunkan R terhadap V. Ya, berarti turunnya adalah 0 karena di sini R, di sini V. Kalau di sini V, di sini V, maka turunannya 1. Kalau di sini V kuadrat, di sini V, maka 2V. Ya. Kemudian dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat adalah R, sehingga R kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah R kali 1, 1, dikurang V kali 0, maka tinggal R bagi R kuadrat. Atau 1/R. Nah, kita kembalikan ke materi di buku. Nah, maka sehingga di sini turunnya adalah turunan parsial I terhadap V hasilnya adalah 1/R. Ya. Nah, selanjutnya saya jelaskan lagi untuk turunan I atau turunan parsial I terhadap R. Ya. Rumusnya masih sama, tapi yang di sini yang berbeda terhadap R-nya. VDU, V-nya adalah R, kemudian U adalah V diturunkan terhadap R, maka hasilnya 0. Yang selanjutnya, U dikali dV, U dikali turunan V. U-nya adalah V, di sini V, kemudian V-nya adalah V sama dengan R diturunkan terhadap R, sehingga hasilnya 1. Ya. Maka hasil akhirnya adalah R kali 0, 0, V kali 1, V, maka min V per R kuadrat. Ya. Nah, di sini ini adalah ya turunan parsial I terhadap R sama dengan min V per R kuadrat. Ya. Jadi dari situ tadi penyelesaiannya atau penjabarannya. Kita lanjut. Sehingga rumusnya adalah 1/R atau ini. Turunan parsial I terhadap V hasilnya adalah 1/R dikali dengan perubahan V, ya, dikurang turunan parsial I terhadap R. Turunan parsial I terhadap R adalah min V per R kuadrat, maka di sini diganti dengan min V per R kuadrat dikali perubahan R. Perubahan R tetap, ya. Jadi yang diganti nilai turunan parsial I terhadap terhadap V, turunan parsial I terhadap R diganti dengan nilainya. 1/R dan min V kuadrat per R. Kemudian kita masukkan nilainya. Apabila R sama dengan 50, berarti 1/50. Kemudian perubahan V, diingat di sini terjadi akibat kenaikan V sebesar 1, maka inilah perubahan V-nya. Perubahan V kita simbolkan dengan yang di materi sebelumnya sudah ada, ya, simbolnya perubahan seperti ini. Kalau V berarti tinggal diganti V. Sehingga ini, ya, ini adalah perubahan V, ya, perubahan V 1 dikurang V adalah 250 dibagi R kuadrat, ya, R kuadrat, R-nya adalah 50 kali 50 adalah 2500 dikali perubahan R di sini kenaikan maka positif 0,5 ohm, ya. Selanjutnya kita hitung, maka 1/50 dibagi 1/20. Sehingga hasil akhirnya adalah minus 0,33 ampere. Kalau dia minus, maka I-nya mengalami penurunan sebesar 0,03. Ya, maaf tadi yang 33, 0,03 ya, ampere. Nah, itu tadi cara penyelesaian mencari berapa perubahan arus listrik yang disebabkan oleh kenaikan voltase dan kenaikan hambatan. Mungkin cukup di sini penjelasannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.